Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing atau review MCB. Di sini WiFi switch ya, atau MCB yang smart yang sudah bisa di remote menggunakan WiFi. Dan juga ada beberapa fitur ya. Ada remote control, real time metering, timing, loop timing. Jadi teman-teman yang mau beli ini jangan salah ya. Dipastikan yang ada meteringnya, karena ada beberapa yang cuman bisa kontrol on off saja tapi tidak ada metering. Yang di sini ini adalah keluaran dari Amsan ya. Ini bisa teman-teman lihat mungkin. Nah, ini ada meteringnya. Jadi bisa disetting MCB-nya 1 sampai 63 ampere. Ini mungkin agak berbeda ya dengan MCB dari PLN. Kalau MCB dari PLN biasanya kan satu fasa saja yang masuk, fasanya saja. Tapi kalau di sini karena dia perlu untuk metering, di sini dimasukkan juga netralnya. Jadi di sini di atas fasa netral yang sumber. Contoh misalnya dari PLN atau dari colokan, kemudian ini ke bebannya. Ini mungkin tidak untuk ditiru di rumah ya, karena peralatan seadanya. Jadi kita eksperimennya agak ekstrim sedikit. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa di on off kan di sini ya. Bisa di on off kan di sini secara manual. Ini sudah kita setting ya. Pertama sudah kita setting, nanti ada buku panduannya. Bisa download aplikasi Tuya Smart App. Ini contoh yang sudah kita download ya, teman-teman. Tuya Smart Apps. Nah, ini Tuya Smart. Ini sudah kita download aplikasinya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini bisa kita on off juga di aplikasi. Tapi ketika kita on off di aplikasi, ini bisa juga di on kan via MCB ya, teman-teman. Nah, ini bisa salah satu berfungsi sekali bagi yang pengguna kosan ya, atau ada peralatan yang perlu di on off kan jarak jauh, namun mungkin tidak mau bisa di on kan secara offline atau secara perangkat. Seperti ini kan, ini bisa di on off kan masih, walaupun kita off kan di aplikasi, tapi secara perangkat atau di lapangan masih bisa di on kan. Ini ada beberapa fitur ya untuk mematikan. Di sini ada beberapa fitur, nanti teman-teman bisa explore. Mungkin ini saya sharing sedikit yang penting ya. Yang pertama di sini ada threshold KWH-nya, mau berapa KW yang bisa disetting. Kemudian kita coba KW ya, kita lihat berapa limitnya. Oh, ini dari 1 sampai 26 KW. Tapi KW ini masih cukup besar ya, artinya 1000 watt. Kemudian ada juga overcurrent alarm. Ini setting MCB-nya bisa disetting. Di sini saya setting 2 ampere. Ini bisa sampai 82 ya. Tapi kalau di fisiknya itu ada 63 sih tulisannya, nanti kita coba. Kemudian ada juga over voltage ataupun under voltage alarm. Nah, ini kita coba yang under voltage ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau di PLN kan biasanya tegangan itu nggak akan sampai 240. Nah, ini kita coba 240 contohnya. Maka dia akan otomatis padam ya, harusnya otomatis padam. Setelah ini sudah padam. Sudah padam, dan juga ini tidak bisa di on kan ya, teman-teman. Sampai setting di aplikasinya dirubah. Jadi ini kita harus rubah dulu settingan under voltage yang tadi, kita rubah lagi, kita kembalikan ke 76. Nah, jadi mungkin yang pemilik kosan ini bisa dimanfaatkan juga untuk kosannya. Ataupun kalau memang tegangannya mungkin sering di atas 240, ini bisa juga diambil yang over voltage. Jadi ambil saja over voltage-nya 220. Jadi begitu dia di atas 220, karena biasanya PLN di atas 220 ya kalau daerah perkotaan, ini akan langsung otomatis padam juga. Ini tidak bisa di on kan. Sampai kita rubah settingannya. Kita rubah settingannya baru dia bisa di on kan lagi. Contoh seperti ini. Nah, ini baru bisa kita on kan lagi, baik di aplikasi ataupun di ini ya, ataupun di secara fisik. Nah, ini mungkin itu ya yang bisa kita sharing sedikit. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti akan kita coba hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman. Mungkin ini biar simple dan pendek videonya, sedikit saja kami sharing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.